Pria yang berasal dari kota Bandung ini dulu adalah seorang anak yang nakal. Bahkan seringkali membuat orang tuanya menangis karena kenakalan beliau ketika SMA. Hidupnya sedikit berubah saat masuk perkuliahan. Menjadi presiden mahasiswa dan mengikuti ajang Mojang Jajaka Bandung membuat kepribadian Julian Sina berubah. Beruntung Julian Sina bertemu dengan bisnis Tiens. Saat ini Julian Sina telah menerima reward motor Scoopy, mobil niaga, jalan-jalan ke berbagai negara di Asia dan Eropa, serta special reward luxury car. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Inilah success story dari Julian Sina. Oke, baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Julian Sina ya. Latar belakang saya cukup banyak. Saya bapak rumah tangga muda ya. Saya pernah menjabat sebagai presiden mahasiswa juga di salah satu universitas di Bandung. Saya pernah menjadi Mojang Jajaka Bapak Ibu ya. Di Bandung, terus saya juga mantan playboy Bapak Ibu. Tapi sekarang udah enggak ya, sudah ditaklukkan oleh satu orang wanita Bapak Ibu ya. Saya sudah menikah Bapak Ibu, anak baru satu, ya istri juga baru satu. Oh enggak ya, cuma satu Bapak Ibu. Saya itu dulu tipikal orang yang romantis Bapak Ibu. Ya, jadi sebelum saya tiansi dan sebelum saya menikah Bapak Ibu, saya kan sering jalan-jalan sama pacar saya, yang sekarang istri saya. Ya, jalan-jalan ke mall gitu ya. Oh, kemana-mana kita selalu pegangan tangan. Wih, so sweet dong, ya kan. Apalagi kalau ke mall dan melihat ada sesuatu yang diskon Bapak Ibu. Wah, langsung saya pegang erat, lebih erat lagi pegangannya. Soalnya Bapak Ibu itu bahaya sekali ya. Ini tips bagi Anda para yang sudah pacaran tapi belum punya penghasilan yang lebih ya. Pegangan tangan yang erat Bapak Ibu. Karena kalau enggak pasangan Anda akan berkeliaran. Itu bahaya, makanya saya pegang terus ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Anda nanya hari ini, sorry ya, beda Bapak Ibu beda ya. Saya tetap pegangan tangan ya. Tapi kalau misalkan ada diskon gitu ya, yang mau itu katanya kan. Kok yang itu dong yang mahalan dikit. Beda kehidupan Bapak Ibu ya. Jadi ya luar biasa, saya sangat banyak sekali perubahan hidup yang saya dapatkan hari ini. Ya nanti saya akan jelaskan di belakang ya. Saya lahir di Jakarta, jadi ini adalah kota kelahiran saya. Ya, saya tuh numpang lahir doang Bapak Ibu ya. Numpang lahir doang, setelah itu saya balik lagi ke Bandung ya. Saya besar di Kalimantan, SD saya di Kalimantan, SMP saya di Kalimantan, ya, SMA baru saya di Bandung. Ya. Tidak ada kehidupan yang berarti ketika saya kecil, tapi kehidupan saya dimulai ketika saya SMA. Nah ya kan biasanya nih, SMA itu kan masa-masa di mana darah kita itu darah-darah muda. Ya kan kayaknya pengen melakukan sesuatu hal yang memang di luar batasan. Ya saya yakin semua pernah SMA di sini ya. Masa-masa paling katro kita itu di SMA biasanya, ya kan. Nah di SMA inilah saya mulai seorang Julian Sina memulai jalan cerita hidupnya. Ngerokok kan biasanya ke WC gitu, ke toilet Bapak Ibu ya. Saya enggak Bapak Ibu, lagi pelajaran matematika saya ngerokok di kelas. Itu lagi ada gurunya ya. Dan ya lagi-lagi biasanya ketahuan sama guru dan akhirnya dipanggil juga sama kepala sekolah Bapak Ibu ya. Nah ini memperlihatkan bahwa latar belakang saya tidak lebih baik daripada Anda. Kalau misalkan saya yang nakal seperti itu aja bisa, apalagi Anda pasti jauh lebih bisa Bapak Ibu. Benar-benar banyak sekali Bapak Ibu yang bilang saya, Madesu. Madesu itu apa tahu nggak? Masa depan suram Bapak Ibu. Ya, banyak yang bilang kayak gitu, ini Julian ini kayaknya kacau banget nih, kayaknya masa depannya udah nggak jelas dan lain-lain. Nggak tahu aja sekarang jadi got lain Tiansi Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah kehidupan saya waktu SMA Bapak Ibu ya. Nah ini bisa dilihatkan foto-fotonya Pak. Nah ini foto saya waktu SMA ya, foto kelas. Bapak Ibu pasti udah tahu lah yang mana saya. Ini yang kalau misalkan guru ngajar yang lempar-lempar kertas itu loh Bapak Ibu ya. Yang lempar kapur, nah ini ya. Dan ya ini semua sudah saya presentasi, sudah saya prospek dan alhamdulillah Bapak Ibu gak ada yang join. Ya iyalah ya, si Jul yang jelasin bisnis, pasti bisnisnya gak jelas. Bisnisnya gak benar ya kan. Nah ya ini adalah kehidupan saya waktu SMA. Dimana masa-masa SMA itu adalah dimana punya pacar 5 itu jauh lebih berprestasi daripada ranking 1. Kalau misalkan bawa samurai gitu ya, di jalan pakai motor itu kayaknya ganteng banget ya kan. Saya sering kali Bapak Ibu dipanggil kepala sekolah ya waktu itu
lagi ngerokok, ketahuan, akhirnya orang tua saya dipanggil kepala sekolah, akhirnya orang tua saya nangis, ya kan. Nah, ini anak kok kayak gini banget gitu ya, ngidam apa dulu gitu. Terus waktu itu rambut saya begini Bapak Ibu waktu SMA, ya. Kids zaman now, ya kan. Jadi kalau mau ngomong itu ditiup dulu, ya kan. Biasanya ya, kalau misalkan murid yang rambutnya kayak gitu musuhnya siapa? Guru razia, ya kan. Oh, biasa kalau dulu itu kan ada netizen ya. Wah, ada razia hari ini. Wah, ya kan biasanya panik tuh, rambut-rambut begitu panik, ya kan. Akhirnya saya lihat di kubu sebelah kiri, wah ada guru, nggak bisa kabur lewat situ. Di kubu sebelah kanan, wah ada guru juga. Saya bingung, wah ini gimana nih saya kan kalau misalkan panjangin rambut itu kan berbulan-bulan. Kalau di razia itu biasanya jadi poni gini Bapak Ibu. Emang suka ini ya. Akhirnya saya cari gitu ya, wah ada jendela kelas. Saya pecahin Bapak Ibu, saya kabur di situ. Itu serius, ini kisah nyata Bapak Ibu. Besoknya apa? Orang tua saya dipanggil lagi ke sekolah. Ya, jadi orang tua saya sudah sering sekali ke sekolah. Ya. Akhirnya orang tua saya nangis lagi. Terus ada satu hari pacarnya teman saya Bapak Ibu. Pacarnya teman saya, bukan pacarnya saya. Jadi memang dari dulu itu saya seneng nolongin orang Bapak Ibu. Makanya di Tiansinya sukses. Ya, oh di Tiansi kan kita harus nolongin orang ya kan. Nah pacarnya teman saya ini memang kebetulan beda sekolah pacarnya itu. Terus teman saya ini bilang, Jul tolong dong ini pacar saya digangguin terus nih. Wah digodain terus sama laki-laki yang di sekolahnya. Oh gitu, geng motor ya kan. Ayo ke sana. Wah berlima kita Bapak Ibu. Berlima gitu kan. Nyampe di sana ternyata udah pada kumpul semua satu sekolah. Ya Anda tahu lah akhirnya gimana ya. Bubuk Bapak Ibu ya. Kita berlima bubuk ya. Akhirnya lagi-lagi ya. Oke. Modal nekat aja Bapak Ibu ya. Lagi-lagi orang tua saya dipanggil lagi ke sekolah, orang tua saya nangis. Sampai pada akhirnya satu titik saya berpikir, mungkin Bapak Ibu juga pernah berpikir, mau jadi apa saya di masa depan ya? Kalau kayak gini terus, apa yang akan jadi masa depan saya? Saya sempat berpikir, saya sempat merenung, ya juga. Kalau misalkan saya kayak gini terus, saya nggak akan jadi orang. Saya nggak akan jadi apa-apa. Saya mulai berpikir gitu kan, ya seperti itulah ya. Nah ini ya, ini foto geng motor saya ya. Ini saya nih, yang nyelangap ya. Ya ini foto-foto zaman dulu lah Bapak Ibu ya. Kayaknya keren-kerenan aja gitu ya. Padahal pakai motor ya kalau hujan ya. Ini ya, neduh Bapak Ibu ya. Nah ini kisah menarik Bapak Ibu. Jadi saya itu memang bandel sekali di sekolah. Ya, saya sangat bandel sekali di sekolah. Pada suatu hari, saat itu hari kelulusan, pembagian kelulusan. SMA saya SMA 14. Biasanya sekolah lain pembagian kelulusan itu jam 1 siang. Kita nunggu aja. Kita jam 4 sore baru dikasih. Kan bingung, ini kok guru rapatnya lama-lama banget. Kita kan mau coret-coretan ya kan, biasa anak muda ya kan. Piloks gitu. Ini kok lama banget, kita kan masih deg-degan. Lulus nggak? Apalagi saya. Ya kan, waduh nih lulus nggak gitu kan. Saya bukan lolos kalaupun lulus ya. Akhirnya selesai, guru-guru keluar. Saya paling depan protes. Bu, kok lama banget nih, kita kan mau coret-coretan, kok pembagian kelulusan lama banget. Terus ibu gurunya bilang apa? Iya, kita rapatnya lama, kita ngomongin kamu. Wah, kenapa Bu? Semua guru gak setuju. Kenapa? SMA ini murid lulusan terbaiknya kamu katanya. Saya kaget tapi sambil terharu. Jangankan ibu, saya sendiri juga kaget. Akhirnya saya flashback, kok bisa gitu ya. Ternyata kuncinya satu. Manfaatkan alat bantu. Ya kan. Jadi kebetulan waktu ujian nasional itu Bapak Ibu. Jadi memang harus manfaatkan alat bantu ya. Jadi kalau misalkan Anda ingin sukses di bisnis ini harus manfaatkan alat bantu ya. Jadi nggak perlu orang pinter di sini ya, yang penting pinter-pinternya alat bantu ya. Nah waktu itu waktu ujian, saya duduk kebetulan di belakang, di sebelah saya juara umum, sebelah saya juara kelas. Saya kombinasikan jawabannya. Jawaban dari si A apa, si B apa. Saya rangkum, ini kan mana nih yang bener nih.
Boleh dilihat Pak, next ini ijazah saya Bapak Ibu ya. Ini ijazah SMP saya Bapak Ibu ya. Matematikanya berapa? Aplaus dong. Perfect Bapak Ibu tanpa cacat ya. Wah. Katanya kebetulan. Oh waktu SMP itu mah kebetulan. Ya kan. Oh enak aja. Ijazah SMA Pak keluarin Pak. Matematikanya berapa Bapak Ibu? 10 lagi. Ini ya. Ini yang bikin SMA 14 kelulusannya jam 4 dibaginya Bapak Ibu. Semua komplain terutama guru matematika. Enak aja, dia waktu pelajaran saya ngerokok di kelas. Paling gak terima itu. Makanya sekarang saya tiap tahun Bapak Ibu ke sekolah saya sungkem tuh sama guru matematika saya ya. Takutnya ada dosa Bapak Ibu ya. Ini gara-gara alat bantu ya. Nanti mungkin saya juga punya kepikiran sih, punya ide. Saya pengen bikin training gitu ya. Cara mencontek yang baik dan benar. Iya Bapak Ibu, kenapa? Karena di bisnis ini tugas kita nyontek, betul nggak? Iya. Upline kita bisa kron, gimana caranya biar kita bisa kron? Contek cara kerjanya. Upline kita penerima reward, gimana? Contek cara kerjanya Bapak Ibu. Jadi kalau di sekolah kita nggak boleh nyontek, di bisnis ini kita wajib nyontek Bapak Ibu. Itu yang di depan kok bisa ganteng ya? Contek cara kerjanya Bapak Ibu ya. Iya, jadi memang ketampanan itu akan kalah oleh kemapanan. Ya, nanti saya akan kasih lihat foto before after ya Bapak Ibu ya. Oke, ijazah SMP saya punya, ijazah SMA saya punya. Saya naik ke kuliah ya, waktu itu kuliah jurusan saya jurusan akuntansi ya. Akuntansi tugasnya ngapain? Ngitung apa? Ngitung duit. Duit siapa? Duit orang ya. Nah, saya cukup alergi memang ketika harus ngitung uang, uangnya uang orang. Terlebih lagi nggak ada uangnya, ya kan? Neraca dan lain-lain. Wah, saya bingung. Saya bingung, benar-benar bingung ya. Akhirnya lama-kelamaan kan kalau misalkan orang yang kuliah, terus dia lama nggak lulus disebutnya apa tuh namanya? Mahasiswa abadi ya. Nah, ada satu tingkat di atas mahasiswa abadi. Itu namanya donatur tetap. Iya dong, lulus kagak, dapat ijazah kagak, bayar terus, ya kan? Lama-lama jadi donatur tetap ya kan. Tadi juga MC bilang di belakang, Pak latar belakangnya apa Pak? Kalau mahasiswa kayaknya ketuaan deh. Bapak rumah tangga muda aja. Jadi salah satu alasan saya menikah adalah saya pengen merubah latar belakang Bapak Ibu. Kebayang gak kalau misalkan saya belum nikah, latar belakang mahasiswa. 2 tahun lagi latar belakang mahasiswa. Terus-terusan mahasiswa ya kan. Yaudah deh nikah aja biar jadi bapak rumah tangga muda. Nah akhirnya saya ketemu Tiansi waktu kuliah ya. Jadi saya bedanya itu saya nggak dapat ijazah. Kan ijazah saya juga nggak tahu bentuk ijazah seperti apa ya. Sampai saat ini saya belum terima ijazah saya. Karena belum dicetak juga. Nah saya nggak dapat ijazah sekolah tapi saya dapat sertifikat rumah Bapak Ibu ya. Nah jadi dari Tiansi saya beli rumah. Nah saya kuliah, saya jadi presiden mahasiswa ya. Jadi kan waktu SMA kan sempat merenung ya kan. Merenung. Saya mau jadi apa gitu ya. Terus akhirnya pas waktu kuliah, nah ikutan organisasi. Kata orang sih, kalau mau sukses harus ikutan organisasi katanya. Saya ikutan organisasi ya kan. Sampai akhirnya saya menjadi presiden mahasiswa 1 tahun ya kan. Nah setelah itu presiden mahasiswa cuma 1 tahun lengser Bapak Ibu ya. Udah gak ngejabat lagi nih, jadi apa nih gitu kan. Next Pak. Terus saya ikutan yang namanya, nah ini foto saya ya. Foto pemerintahan mahasiswa ini saya ya. Nah bedanya kalau di foto ini saya prospek semua. Saya prospek semua. Beda sama tadi kan sudah semakin canggih presentasinya kan. Di foto ini Bapak Ibu ada 3 orang Silver Lion, 1 orang God Lion dan 1 orang bintang 8 Bapak Ibu ya. Di foto ini ya. Jadi memang saya itu orang pertama yang saya presentasi adalah sahabat saya sendiri. Kenapa? Karena saya pengen sukses bareng sahabat-sahabat saya. Ya nanti di belakang saya akan ceritakan lebih lanjut. Nah saya ikut Mojang Jejaka ya. Mojang Jejaka ini jadi kakak saya cewek ya. Dia foto IKTP ya kan. Nah foto IKTP terus Pak Camatnya ngeliat. Kamu ikutan ya Mojang Jejaka Bandung katanya. Yaudah ikutan, dia mau ikutan. Terus dia ngajakin saya. Jul
ikutan yuk Mojang Jajaka. Oh ngapain lah begituan ya kan, malu dong gengsi, masa geng motor harus jadi Mojang Jajaka ya kan. Akhirnya dipaksa-paksa, ya udah deh ikut. Awalnya nemenin doang, akhirnya daftar. Tapi Bapak Ibu, kakak saya nggak keterima, malah saya yang keterima. Waduh kan gawat, nggak keterimanya gara-gara tinggi badan. Waktu itu kalau misalkan Anda udah jualan peninggi badan, mungkin kakak saya bisa lolos Bapak Ibu ya. Iya jadi kita ini jualan peninggi badan ini banyak banget pahalanya Bapak Ibu ya. Nolongin orang yang mau ikutan militer gitu kan, kurang tinggi badan jadi masuk ya. Bahkan kerja di Alfamart, Indomaret aja ada syarat tinggi badan ya. Oh makanya ya semua profesi memang perlu tinggi badan. Saya ikut Mojang Jajaka ya alhamdulillah saya menang. Di Bandung saya menang, saya terus ke Jawa Barat ya, saya dapat motor juga. Jadi hadiah rewardnya itu dapat motor. Waktu itu orang tua saya naik haji, ya saya pengen bisnis kan. Jadi dari dulu itu memang saya tuh pengen bisnis banget. Saya nggak mau jadi karyawan waktu itu. Nggak tahu kenapa, nggak tahu otak saya dicucinya sama apa. Dari dulu tuh saya nggak mau jadi karyawan. Ya saya pengen jadi pengusaha. Akhirnya motor saya dijual, motor itu tanpa sepengetahuan orang tua saya. Uangnya habis, bisnisnya nggak jalan, motornya udah kejual. Ya, orang tua saya ngamuk itu kan macam apa gitu ya. Akhirnya ya udahlah. Nah setelah itu Bapak Ibu, Mojang Jajaka kan saya kalah, udah saya kembali lagi ke kampus. Nah kebetulan saat itu di kampus lagi ada penerima mahasiswa dan mahasiswi baru. Ya kan, Camacimi ya. Biasanya kita kalau sebagai senior ngapain tuh? Tebar pesona. Saya cari cewek ya kan, mana nih cewek-cewek cantik gitu kan. Ya dong senior harus dapat lah 5 ya. Jalan ya kan mana nih gitu kan. Nah, sampai di satu titik ada seorang wanita berlari-lari kecil menghampiri saya. Sambil teriak nama saya. Kang Jul, lagi nyari cewek nih. Ada cewek nyamperin ya kan. Oh iya ada apa? Kang Jul lagi sibuk gak? Oh enggak ada apa. Kita ngobrolin masa depan yuk. Lagi nyari cewek nyamperin ngajakin ngobrolin masa depan. Itu jawabannya oke langsung ya kan. Nggak perlu lama-lama lagi, oke. Ya udah Kang Jul jam 2 ya di food court. Oke. Oke, akhirnya saya pulang dulu dong ke kosan ya kan. Mau ngobrolin masa depan gitu ya. Kali aja mau ngobrolin tanggal gitu kan. Akhirnya saya mau mandi dulu, pakai parfum dulu gitu kan. Akhirnya ke food court. Nyampe di food court apa yang terjadi? Ternyata dia nggak sendirian Bapak Ibu. Dia sama pacarnya. Anda paham kan perasaan saya waktu itu? Ya, udah klimis banget gitu kan. Nyampe ada pacarnya, mau balik lagi malu gitu ya. Udah deh, saya duduk. Akhirnya apa yang dijelaskan? Ya, yang dijelaskan adalah sebuah bisnis yang luar biasa. Siapa yang mereka? Mohon aplaus untuk pasangan luar biasa, Bapak Dimas Arimukti dan Ibu Revina. Upline yang telah mengenalkan bisnis ini ya. Pada awalnya memang benar tadi kata Pak Elvanto, mungkin mereka dinistakan sama saya ya. Diajak ke pertemuan saya reject. Wah ya kan di BBM saya encet. Ada yang kayak gitu? Wah ya itu donen durhaka kayak gitu ya. Segeralah bertobat Bapak Ibu. Karena waktu itu saya juga bertobat ya. Saya sujud di hadapan beliau gitu ya, saya cuciin kakinya. Mohon ampun dosaku gitu ya. Akhirnya bisa jadi God Lion sampai saat ini ya. Oleh karena itu jangan doraka sama upline ya. Nah, beliau menjelaskan tentang bisnis Tiansi, bisnis yang luar biasa ya. Yang saya lihat satu hal waktu itu. Di situ di salah satu marketing plan-nya ada reward sepeda motor kalau dulu. Ya kan ada reward sepeda motor. Masih ingat nggak waktu saya Mojang Jajaka saya dapat motor. Ya, saya jual, bener nggak? Buat bisnis. Ternyata bisnisnya nggak jalan, uang motornya habis. Ya, orang tua saya ngamuk ya kan. Nah, saya ngeliat, ini beneran bisa dapat motor, beneran. DP-nya aja atau gratis? Full gratis. Oke. Berapa bulan? 3 bulan. Saya hitung. Oke deh, saya join. Nah, ya kan, akhirnya saya bergabung. Saya pikir waktu itu gabung langsung sukses. Ternyata enggak Bapak Ibu. Mana motornya gitu kan, nggak ada. Ternyata gabung langsung proses ya. Saya ditempa berbagai proses gitu kan. Presiden mahasiswa jualan obat.
Banyak banget Bapak Ibu. Jul, ya kalau bahasa Indonesianya, lu nggak dapat kerjaan apa? Kok sampai jualan obat gitu sih? Wah gitu kan, oh bahkan ada yang nanya-nanya gitu. Oh pengen dong peninggi IPK gitu kan. Kurang ajar gitu ya. Pengen dong tinggi jadi 2 meter, dan lain-lain. Banyak banget Bapak Ibu ya. Jadi seorang klien yang ganteng kayak gini juga masih banyak banget celaan-celaan di awal. Tapi tenang aja Bapak Ibu ya. Orang yang menghina saya waktu itu, sekarang dia ngelain saya Bapak Ibu ngapain? Minjem duit. Seriusan, nah nanti juga mungkin Anda akan ngerasain. Karena yang saya pelajari adalah ketika kita menjadi sukses, akan ada 3 tipe orang yang mendekati kita. Nah, ada berapa tipe? 3 tipe ya. Tipe yang pertama itu biasanya dia minjem duit. Ya kan? Si A sukses nih, deketin A. Nah, dia deketin gara-gara dia pengen minjem duit. Nah yang kedua, minta kerjaan biasanya. Ya kan, bro ada kerjaan gak? Gitu. Oh join aja, oh bukan itu, kerjaan yang lain gitu kan. Dia minta kerjaan ya yang kedua. Nah tipe yang ketiga ini yang jarang. Ini yang jarang tapi ini yang akan bisa menduplikasi kesuksesan dia. Tipe yang ketiga ini biasanya dia cari tahu apa yang dia lakukan biar dia bisa jadi sukses. Nah tipe yang ketiga ini jarang, tapi saya yakin di ruangan ini semua tipe yang ketiga, betul nggak? Makanya datang ke ruangan ini pengen tahu ya kan. Bagaimana caranya anak usia 18 tahun bisa jadi klien? Percaya aja saya 18 tahun ya. Saya 19 tahun Bapak Ibu ya. 9 tahun yang lalu. Enggak. Saya sekarang usia saya 26 tahun ya. Cuman memang wajah saya baby face Bapak Ibu banyak yang bilang. Oke, akhirnya saya presentasi sana sini. Boleh dilihat slide-nya Pak? Nah ini ya, sama halnya seperti Bapak Ibu semua ya. Saya juga melakukan banyak proses, saya presentasi, home meeting, one on one dan lain-lain. Yang saya percaya adalah satu hal Bapak Ibu, produk kita bagus nggak? Bisnis kita bagus nggak? Sesuatu yang bagus dan bermanfaat ketika kita sharingkan akan jadi ibadah Bapak Ibu. Serius akan jadi ibadah, apalagi sekarang bulan puasa akan di double-double Bapak Ibu, dikali lipat pahalanya. Kenapa? Banyak sekali produk kita menyembuhkan banyak penyakit. Ya salah satunya kanker, ya kan diabetes dan lain-lain. Nah kira-kira nih kalau misalkan tetangga kita ada yang punya penyakit diabetes. Terus kita tahu nih produknya, produk Tiansi bagus dan banyak sekali orang penyakit diabetes yang sembuh gara-gara produk kita. Tapi kita nggak tawarin, kira-kira kita jadi dosa nggak? Dosa. Kita tahu solusinya tapi kita nggak tawarin. Nah tapi kita tawarin aja ya kan. Ini kita ada produk kita kasih lihat testimoninya ya kan. Terlepas dari orang itu nerima atau enggak, yang penting ikhtiar kita untuk kita ngasih tahu solusinya itu sudah tersampaikan. Dan insya Allah itu sudah jadi pahala Bapak Ibu. Ya, produknya bagus, bisnisnya bagus nggak? Bagus banget, ya kan? Banyak sekali orang-orang yang berubah hidupnya, berubah nasibnya, salah satunya seperti saya, itu gara-gara Allah melalui perantara bisnis ini. Dari orang yang, katanya madesu gitu kan, saya nggak tahu, beneran. Saya nggak tahu kehidupan saya sekarang seperti apa, kalau saya nggak kenal bisnis Tiansi. Jadi foto model mungkin ya, atau bintang FTV, enggak juga mungkin ya. Mungkin jadi apa? Ya ojek online mungkin, bisa? Mungkin ya kan, tapi saya nggak tahu. Nah karena bisnisnya bagus, kita sharingkan aja. Mau perihal dia terima, mau perihal dia nolak, itu bodo amat, terserah. Tugas kita cuman kita share informasi aja. Ya, ditolak wajar. Ditolak wajar. Sehari-hari, kita contoh kayak gini aja misalkan. Bapak Ibu tahu Ustadz Hanan Ataki nggak? Tahu ya, pemuda hijrah ya. Itu ada YouTube-nya? Ada yang like nggak? Ada ya? Ada yang dislike nggak? Nah ada aja, bahkan sesuatu yang bagus seperti itu ada aja orang yang nggak suka. Nah bisnis seperti ini juga akan ada yang terima, akan ada yang enggak. Tugas kita sharing aja. Ya, sepakat Bapak Ibu? Oke ya. Jadi saya memang dari dulu tidak terlalu suka mendokumentasikan perjalanan saya ya. Jadi ya saya kerja aja gitu ya. Walaupun memang banyak sekali. Contoh kayak bangun luar kota dan lain-lain gitu banyak. Tapi ya nggak sempat foto aja Bapak Ibu ya. Nah ini saya akan menceritakan sedikit beberapa perubahan hidup yang saya dapatkan berkat bisnis Tiansi ya. Nah yang pertama ini saya foto di Pangandaran Bapak Ibu ya. Salah satu pantai di Jawa Barat. Ini waktu itu saya aktif di Karang Taruna ya. Kalau Karang Taruna biasanya beres Agustusan kan ada ini ya pelepasan panitia. Itu waktu itu di Pangandaran. Ini sebelum saya kenal sama Tiansi. Akhirnya saya liburan di sana, saya lari-lari. Ada orang yang moto.
Ada orang yang moto terus dijadiin meme Bapak Ibu. Saksikan manusia, harimau dan serigala terbaru, ya kan. Ini saya nih, nggak kelihatan aja moncongnya gitu kan. Ini beneran, wah kata saya kurang ajar nih ya kan, foto saya dijadiin meme gitu ya. Nah akhirnya setelah saya jalanin Tiansi, saya foto di pantai juga Bapak Ibu ya. Tapi pantainya berbeda, ini pantai di Nice Prancis Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu ya, pantainya, airnya beneran warnanya biru Bapak Ibu. Birunya tuh bener-bener biru. Pasirnya beneran putih. Kan ada ya, saya lihat ada pantai pasir putih. Pas ke sana, hitam juga angger ya pasirnya. Terus pahanya juga putih-putih. Jangan dibayangin Bapak Ibu, nanti batal ya. Jangan dibayangin. Saya sengaja pakai kacamata ya. Kamuflase Bapak Ibu ya. Arahnya ke sana pada ngelihat sana sini ya. Ini waktu belum nikah ya. Sebelum saya menikah. Nah terus ada kejadian menarik Bapak Ibu di pantai ini ya. Jadi saya lagi nongkrong gitu kan. Ternyata ada yang lari-lari kecil Bapak Ibu. Ada yang lari-lari kecil. Saya kaget dong. Apa itu? Ternyata dia nggak pakai baju Bapak Ibu. Terus nggak pakai celana juga. Waduh ya kan pas saya lihat dari dekat, kakinya ada 4 Bapak Ibu ya. Udah mikirnya aneh-aneh ya kan. Dogi ternyata ya. Ya ini di pantai di Nice Prancis. Jadi saya baru pertama kali. Kan kalau ke pantai biasanya panas ya. Ancol panas nggak? Panas banget ya. Tapi kalau di sini pantai tapi dingin gitu ya. Makanya saya pakai sweater. Nah ini waktu saya sebelum Tiansi. Ya saya orang Ciwidey Bapak Ibu. Ciwidey itu adalah di Bandung. Tapi di pegunungannya lagi. Ya. Bandung coret ya. Jadi sudah tidak dianggap Bandung. Jadi kalau ada pemilihan wali kota, kami tidak memilih Bapak Ibu ya. Kami memilih bupati. Nah ini kebun teh Bapak Ibu. Jadi memang terkenal dengan kebun tehnya. Nah nggak tahu kenapa orang Ciwidey itu wajib sekali foto di kebun teh. Kayaknya kurang keren. Kalau misalkan belum foto di kebun teh ya. Ini waktu itu DP Facebook saya, BBM saya. Ini foto paling keren Bapak Ibu ya. Padahal kalau dilihat-lihat kayak tukang kebun ya Bapak Ibu ya. Iya pakai topi begini, pakai rompi gini, aduh. Ini dulu Bapak Ibu ya, tapi setelah saya kenal Tiansi, saya berjuang ya kan. Akhirnya saya foto dengan gaya yang sama, tapi di tempat yang berbeda Bapak Ibu ya. Nah, di Menara Sutet Bapak Ibu ya. Menara Eiffel enak aja ya kan. Anda gitu ya, fotonya, dari berbagai gaya. Yang like-nya cuma 8. Coba di foto di luar negeri, serius Bapak Ibu, fotonya simpel aja, gak usah lihat ke kamera gitu kan, diem gitu ya. Itu yang like-nya, Anda posting di sosial media, itu ratusan Bapak Ibu. Gak tahu kenapa, serius ya. Jadi memang tingkat ketampanan seseorang itu, kalau foto di luar negeri, naik Bapak Ibu ya. Nah saya akan menceritakan sahabat-sahabat saya yang saya ceritakan tadi ya. Nah ini ada Bapak Hendra Pratama atau biasa kita kenal Bapak Ole. Pak Ole ini dulu waktu saya presentasi, dia negatif sekali. Dia bilang, sorry Jul, gua pemusik bukan pebisnis. Ya kan ngomongnya kayak gitu. Pas kemarin waktu vision seminar Pak Abdi Suardin, saya minta kan, opening nyanyi dong gitu kan biar nyemangatin. Sorry Jul, gua pebisnis bukan penyanyi, bukan pemusik. Dibalikin ya kan. Jadi ini orang, ini benar-benar sangat negatif sekali dulunya ya. Jadi saya mengkategorikan ada orang negatif. Kalau orang negatif itu dia biasanya kita tawarin bisnis dia nolak, betul nggak? Sorry bro, gua nggak cocok bisnis beginian. Dia nolak aja. Ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, super negatif, ya kan? Ketika kita tawarin bisnis ini dia menolak, sekaligus menghina. Ya nggak? Banyak nggak kayak gitu? Banyak, ya kan? Sorry bro. Wah, gue nggak cocok sama bisnis ini. Lu ngapain bisnis beginian? Haram dan lain-lain. Dia langsung ceramahin kita. Ini super negatif. Nah, ada tingkat yang paling tinggi, Bapak Ibu. Super negatif. Pak Ole itu ada di tingkat paling tinggi, ya. Ciri-cirinya, dia nolak Bapak Ibu bisnis ini, dia menghina bisnis ini, terus dia membuat koloni untuk menghina saya. Jadi dia buat MLM anti MLM Bapak Ibu. Dia menghasut, jangan deketin si Jul join, gitu. Dia nggak ada kerjaan banget ya. Dia presentasi orang buat ngehindarin saya. Ya kan saya pikir nih orang nggak ada kerjaan, jadi duit kagak gitu ya.
Dulu Bapak Ibu ya, tahun 2013 waktu itu ya. Nah ini salah satu contohnya Bapak Ibu di Twitter, dia nge-tweet gini. Orang-orang kok BM tentang obat peninggi badan mulu, lagi musim ya? Sadis, asik. Sebenarnya ada satu tweet yang dia hapus saat itu, dia nge-tweet gini. Kenapa sih di dunia ini harus ada MLM? Tanda serunya 5. Tapi karena dia join MLM, dihapus tweet itu Bapak Ibu. Belum saya sempat capture ya. Wah. Ini tahun 2013 ya, tahun 2013. Tahun 2015, 2 tahun setelah itu, dia checklist mobil niaga Bapak Ibu dan dia menjadi penerima reward mobil niaga ya. ARV. Saya ingat betul kata-kata Bapak Abdi Suhardin, tugas kita presentasi cuma 1 kali, betul nggak? Tapi follow up-nya 99 kali. Dia nolak kita, tenang masih ada 98 kali follow up. Tolak lagi, tenang masih ada 97. Kebayang gak kalau saya nyerah nge-follow up beliau, mungkin saya akan kehilangan 1 orang silver lion saya. Ya kan? Nah. Jadi mungkin saat ini Anda sedang presentasi prospek orang-orang itu negatif banget. Jangan pernah capek, terus undang, terus undang, terus undang. Atau mungkin Anda yang di sini ada yang negatif kayak Pak Oleh. Ya. Saran saya, join aja. Siapa tahu 2 tahun kemudian dapat mobil, betul nggak? Iya. Ini mobilnya ya, HRV. Ini Pak Ole. Ini bukan marketing mobil. Bukan salesnya, bukan. Ya, ini upline-nya Bapak Ibu ya. Ini bukan, disangkanya sales lagi ya. Ini Pak Ole memang kenapa sih harus pakai kaos gitu ya. Kan saya kelihatan kayak salesnya ya. Jadi luar biasanya bisnis ini ya, kalau kita dapat mobil senang ya, tapi kalau kita lihat downline kita dapat mobil, rasanya tuh asik banget ya. Terus yang kedua ini ada Bapak Diar ya, downline saya juga. Ini kalau misalkan ada orang madesu, 7 orang termadesu versi on the spot, beliau masuk salah satunya Bapak Ibu. Serius ya, kenapa? Dari dulu saya temenan sama beliau di zaman kuliahan ya. Ini orang nggak ada salah apa-apa, orang tuh kayaknya gatel aja pengen apa gitu, mukul gitu. Ini kasihan juga gitu kan ya orang. Terus kalau, bro beliin rokok dong, pasti dia yang disuruh beliin ya kan. Nah ada satu cerita, ini menarik ya. Biasanya kalau kita lagi ulang tahun kita happy-happy ya. Makan-makan, dikasih kado, betul nggak? Beda halnya sama Pak Diar. Ya kan, ulang tahun. Ulang tahunnya aja 1 April, April Mop Bapak Ibu ya. Ulang tahun ya kan, itu kisah sedih Bapak Ibu ya. Diikat di kursi Bapak Ibu, diikat di kursi, udah gitu, semua telur busuk, tepung terigu, semua gitu kan. Air yang, dari air suci sampai air haram semua masuk situ. Kita adon gitu kan, pokoknya udah babak belur. Akhirnya, ya udah kita lepas kan, kita lepas. Pas dilepas Bapak Ibu, gak lama kemudian ada teman saya namanya Pak Firman yang nanti saya ceritakan. Dia lari dari kejauhan, lari terus di sliding tackle Bapak Ibu. Gak tahu pokoknya dia gak punya salah tapi di sliding tackle. Udah gitu jatuh kan, giginya kena keramik. Itu beneran potong Bapak Ibu. Jadi kalau nanti ada kesempatan ketemu sama Pak Diar, Pak, minta foto dulu dong ya kan, kalau leader kan, Pak minta foto dulu. Terus perhatiin giginya. Ada something different Bapak Ibu ya. Itu saksi sejarah bahwa dia dulu dibully. Nah, dari orang seperti ini aja Bapak Ibu, dari orang seperti ini. Ini downline pertama saya ya, ngomong-ngomong ya. Jadi kan kita diajarin kalau kita presentasi orang pertama adalah orang yang sudah pasti join ya. Yang SP-nya rendah sekali. Nah, ini SP-nya rendah sekali. Saya presentasi tanpa ada penolakan langsung join ya. Tapi dari orang yang seperti itu Bapak Ibu, dari orang yang seperti itu, hari ini PBO-nya Ambassador, Silver Lion dan penerima reward Luxury Car $5.000 Bapak Ibu. Dari orang yang sama sekali tidak diperhitungkan. Ya, dari dulu tidak pernah diperhitungkan, tapi saat ini bisnisnya benar-benar gila banget. Ya, salah satu kaki terbesar saya juga ya di Bandung, bahkan masa terbanyak adalah dari kaki beliau. Ya. Jadi kalau misalkan Anda punya daftar nama, kan kadang ada tuh nama yang di skip, ini kayaknya nggak perlu deh. Ada kan kayak gitu, ini kayaknya tidak berpotensi. Jangan salah Bapak Ibu,
siapa tahu kaki itulah yang akan menjadi kaki terbesar Anda. Kita nggak tahu, ya kan? Jadi jangan sampai Anda men-skip orang ya. Nah terus ini ya Pak Firman tadi, pelaku yang tadi pecahin giginya Pak Diar ya. Ini saya aneh Bapak Ibu, banyak sekali foto ini yang dijadiin testi penggemuk. Bener nggak? Testi penggemuk badan. Wah saya bilang, wah ini sebenarnya ya, ini ya memang sih gemuk. Tapi bukan hanya spirulina dan zinc Bapak Ibu. Kalau misalkan pengen gemuk, Anda harus konsumsi spirulina dan zinc sekaligus Anda menjadi bintang 8. Itu secara otomatis Anda akan mengundang lemak-lemak ke tubuh Anda ya. Saya bingung bintang 8 segini ya. Wah jadi got lain semakin lemaknya semakin banyak Bapak Ibu. Ini sekarang saya lagi pengurangan berat badan ya, lagi fitness Bapak Ibu ya. Biar kayak Pak Rizky ya. Jadi kan role model itu ada 2 Bapak Ibu. Ada Pak Ruli dan Pak Rizky. Saya sedang dihadapkan oleh satu pilihan. Ini kemana nih? Ya kan? Yang mana plus dulu untuk upline saya Diamond Bapak Ruli Wahyudi. Tapi kalau diajak futsal, jangan salah Bapak Ibu ya. Napasnya tuh kayak napas kuda Bapak Ibu ya. Nah ini lanjut lagi ya. Ini waktu usia saya 21 tahun ya. Ini Pak Firman ini seorang pengusaha ya. Dari usia 21 tahun beliau ini sudah punya usaha. Jadi catering ayam ke pabrik-pabrik itulah. Ya, punya modal ratusan juta waktu itu. Ada satu kesenjangan sosial waktu itu. Saya usia 21 tahun, saya masih minta uang ke orang tua. Minta uang kosan, minta uang kuliah, minta uang jajan. Di satu sisi Pak Firman sudah mulai berbisnis ratusan juta. Saya bilang, wah ada kesenjangan sosial nih, ya kan. Kok saya gini-gini aja gitu ya. Akhirnya saya ketemu sama bisnis ini, saya jalanin bisnis. Ya. Nah waktu itu saya jalanin bisnis, usaha Pak Firman ini sukses Bapak Ibu ya. Sukses ditutup maksudnya. Ya. Bangkrut dengan menyisakan utang 80 juta waktu itu. Nah akhirnya saya beraniin diri untuk presentasi beliau ya. Men udah kan tuh bisnis bangkrut gitu ya, ini cobain nih bisnis, gini. Akhirnya beliau cobain ya. Gak butuh waktu lama Bapak Ibu, dari beliau ya udah deh gue cobain. Hanya butuh waktu 2 tahun, utang 80 jutanya lunas. Beliau sekarang sudah menikah, sudah punya anak, sudah bisa beli mobil dan sudah punya rumah Bapak Ibu ya. Nah ini Pak Firman Wijayadi. Bulan ini insya Allah Silver Lion juga Bapak Ibu ya. Boleh mohon aplaus untuk Pak Firman. Hanya butuh waktu 2 tahun. Jadi memang benar-benar bahwa bisnis ini tugas kita adalah nolongin orang aja. Bukan lagi berbicara, gue mesti hebat, gue mesti sukses, gue mesti kaya, gue mesti banyak uang. Enggak Bapak Ibu. Kalau Anda pengen sukses di bisnis ini, perbanyaklah tolongin orang. Itu aja, sesimpel itu. Anda misalkan diajak ke ruangan ini, Anda yang baru pertama kali. Kenapa sih saya harus datang ke sini? Karena pengundang Anda peduli terhadap kehidupan Anda. Itu aja. Simpelnya mikirin kayak gitu. Karena kita bisa sukses asalkan kita harus tolongin banyak orang untuk bisa sukses Bapak Ibu ya. Ini saya banyak sekali rekan-rekan saya yang memang saya melihat perubahan hidupnya luar biasa ya. Nah ini downline saya yang keempat, Pak Gilang. Ini adik kelas saya, walaupun mukanya kayak dosen Bapak Ibu ya. Ini adik kelas saya walaupun mukanya kayak dosen ya. Ini juga kayak keempat saya. Nah kami berempat itu Bapak Ibu, itu memang sahabatan dari awal. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat, saya presiden mahasiswa, ini adalah menteri-menterinya Bapak Ibu ya. Jadi menteri-menteri kami sahabatan itu sudah kurang lebih sekitar 9 tahun. Jadi apa yang pesan yang mau saya sampaikan adalah ketika kita sukses sendirian itu asik. Tapi ketika kita bisa sukses bareng-bareng sama sahabat kita itu jauh lebih luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Dulu saya masih ingat zaman ngekos bareng ya kan, nggak punya uang ya kan, mau ngerokok ngeliat asbak gitu ya. Masih ada nih rokok yang panjang gitu kan. Kita rokok, udah gitu gantian Bapak Ibu. Rokoknya gantian, kebayang gak sih? Dulu gitu kan terus punya uang mau lapar gitu ya, tapi nggak punya uang. Kodok uang receh gitu ya. Itu zaman dulu Bapak Ibu, kita seperti itu ya. Akhirnya saya pengen, dulu kita susah bareng, tapi gue nggak pengen kita hanya susah bareng, tapi kita pengen kita bisa sukses bareng-bareng. Akhirnya saya ajakin nih sahabat-sahabat saya. Banyak orang yang bilang kalau dulu
Kalau nanti kita sukses jadi God Lion, itu bintang 8 yang nempelnya itu kedalaman. Ya kan? Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, mereka ini frontline saya Bapak Ibu, langsung nempel sama saya. Di sini membuktikan bahwa apa? Bahwa tidak dibutuhkan orang hebat di bisnis ini. Yang dibutuhkan hanya orang-orang setia. Hanya orang-orang setia. Anda saat ini mungkin gak bisa jualan. Anda hari ini mungkin gak punya teman. Anda hari ini mungkin gak bisa ngomong. Anda hari ini mungkin gak punya relasi yang banyak. Anda hari ini gak punya pengalaman bisnis. Tenang aja. Kalau Anda setia, Anda akan menjadi God Lion selanjutnya Bapak Ibu. Bisnis ini hanya membutuhkan orang-orang yang setia. Ya. Nah, saya akan menceritakan beberapa hasil yang telah saya dapatkan ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf bukan maksud buat sombong-sombongan sebelumnya, tapi hanya sedikit pamer Bapak Ibu. Boleh ya. Jadi saya sudah mengunjungi berbagai negara, walaupun gak banyak, hanya beberapa. Ke Singapura, ini waktu masih katro-katronya Bapak Ibu, tahun 2013. Ini perjalanan ke luar negeri saya pertama. Waktu itu dengan, ya saya lupa lagi lah dengan siapa ya. Ini waktu tahun 2013, biasanya orang yang pertama kali keluar negeri itu semua serba difoto Bapak Ibu. Ada tulisan Singapura, foto dulu. Ada bule, foto dulu. Betul nggak? Nah saya pernah ngalamin itu Bapak Ibu ya. Wah ada tulisan aneh dikit gitu kan. Kalau ke Cina tuh, waduh ada tulisan Cinanya. Foto gitu kan. Di bandara foto, semua spot di foto Bapak Ibu. Ini waktu itu ya, tahun 2013 waktu saya bintang 5 waktu itu ke Singapura. Perjalanan pertama kali ke luar negeri itu diberangkatkan oleh TNC Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu sadar nggak? Saya pakai sweater, ininya sobek Bapak Ibu. Ya nggak tahu lah ini kebesaran lagi sweaternya ya kan. Nah ini di Malaysia Bapak Ibu, ya sama perjalanan ke luar negeri saya yang kedua ya setelah Singapura langsung ke Malaysia. Jadi memang bisnis TNC ini kurang ajar Bapak Ibu ya. Saya baru join 3-4 bulan langsung disuruh ke luar negeri. Bisnis mana coba? Yang langsung diajak ke luar negeri. Dan ini gratis. Saya mengeluarkan biaya hanya untuk bikin paspor Bapak Ibu. Saya ngomong-ngomong bikin paspor sampai 3 kali Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena kesiangan terus. Saya nggak tahu kalau imigrasi itu full banget ya. Mungkin ada yang pernah bikin paspor. Saya datang jam 7. Aduh habis nomor antrian ya kan. Datang jam 6 habis nomor antrian. Akhirnya saya nginep Bapak Ibu. Jam 11 saya tungguin gitu ya, saya nginep, dapat juga nomor antrian ya. Jadi ini pengalaman buat teman-teman yang mau bikin paspor ya. Nah, karena percaya nggak bisa ke luar negeri? Oh iya dong ya. Nah ini ke Cina Bapak Ibu ya. Saya ke Cina sudah beberapa kali, ini salah satunya di waktu itu musim dingin. Saya baru pertama kali ke satu daerah yang suhunya di bawah 0 derajat. Minus Bapak Ibu. Ini benar-benar dingin banget. Kayak di kulkas gitu ya. Dingin gitu ya. Ini saya belum nikah, kalau udah nikah kan enak banget ya. Dingin-dingin gini kan, empuk gitu kan. Ini waktu ke Cina saya melihat pabriknya langsung. Nah ini ada pengalaman menarik juga. Ya. Orang tua saya itu kerja di Telkom Bapak Ibu. Salah satu perusahaan besar juga di Indonesia. Setiap kali saya lewat kantor ayah saya ngelihat dan saya cuma bisa ngomong saya bangga jadi anak papa saya. Karena papa saya punya kerja di perusahaan yang besar. Setiap kali saya lihat lewat Telkom itu saya pasti, wah papa hebat kerja di perusahaan yang besar. Tapi waktu saya ke pabriknya Bapak Ibu, saya ke pabrik TNC, saya lihat, gila ini gede banget. Beneran, kata orang-orang katanya segede kota Cimahi. Saya nggak tahu siapa yang ngukur kota Cimahi sama pabriknya ya. Tapi emang gede banget, itu saya jalan aja nggak nyampe gitu ya. Harus pakai bis keliling-keliling Bapak Ibu. Harus pakai bis gitu ya, ini gede banget. Nah di situ saya mulai berpikir, gila saya bangga sama diri saya kerja di perusahaan besar gini. Ya kan. Bahkan gerbangnya itu gede banget gerbangnya. Jadi gerbangnya itu adalah salah satu gerbang terbesar se-Asia katanya. Ya jadi gede banget. Nah ini umroh ya Bapak Ibu ya. Umroh saya waktu usia 25 tahun. Dan alhamdulillah 100% hasil dari TNC Bapak Ibu. Dan saya bukan, boleh? Dan saya bukan hanya umroh diri saya sendiri, tapi saya umroh dengan orang tua saya dan umroh dengan mertua saya. Jadi saya ajak keduanya, kita umroh bareng-bareng. Ini menarik banget ceritanya. Ya, dulu kan saya sering bikin nangis orang tua saya ya. Saya sering kecewain orang tua saya. Nah waktu itu memang impian dari orang tua saya adalah pengen ke Tanah Suci lagi. Nah waktu itu saya nabung, saya kumpul-kumpul, akhirnya dapat tiket umroh. Saya bilang, saya sambil berlutut ngasih ke orang tua saya, "Mah, Pah, yuk kita umroh bareng."
Nih tiketnya udah Dian beliin, kita umroh. Orang tua saya nggak bilang apa-apa, orang tua saya cuma sujud syukur, nangis Bapak Ibu. Terus papa saya meluk, papa bilang gini, papa nggak nyangka anak papa ada banyak. Tapi anak papa yang paling bandel yang memberangkatin papa ke Tanah Suci. Jadi benar-benar luar biasa ya. Ya kalau kata Pak Ruli sih soleh nggak soleh asal berangkat Bapak Ibu ya. Iya, dengan harapan pulang-pulang jadi soleh ya. Ini Prancis Bapak Ibu, nah ini perjalanan ke Eropa saya yang pertama ya. Ini saya juga baru tahu kalau di Prancis itu jam 9 malam masih terang Bapak Ibu. Wah kok jam 9 malam masih terang gitu ya. Terus yang nyetirnya kok di kiri gitu ya. Oh pokoknya ada hal-hal aneh lah, banyak hal-hal aneh di Prancis ini ya. Jadi Eropa tuh benar-benar sungguh menakjubkan Bapak Ibu. Monaco ya, kami juga ke Monaco. Terus India, nah ini kemarin ke India ya. Nah ini sebuah fakta terjadi lagi Bapak Ibu. Saya nggak tahu mitos atau fakta. Katanya orang kalau misalkan foto di luar negeri itu tingkat ketampanannya meningkat drastis. Benar nggak Bapak Ibu? Lihat, pegang kacamatanya keren banget gitu ya. Iya kan, kayak sampul-sampul majalah gimana gitu ya. Kalau Anda kan di masjid alun-alun gitu ya foto, kan kurang keren gitu ya. Ini di Taj Mahal Bapak Ibu ya. Di India keren sekali ya. Dan ini lagi-lagi gratis dari Tiansi. Kenapa saya tunjukin ini Bapak Ibu? Sekali lagi mungkin ada banyak dari Anda yang bisa berangkat ke luar negeri itu gampang sekali. Tapi bagi saya Bapak Ibu, bagi saya yang cari kerja aja mungkin banyak sekali yang nolak saya. Tapi hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang menurut saya ini sangat luar biasa. Dari orang yang mungkin anak yang sangat nakal sekali, sekolah juga nggak beres, kuliah nggak beres, tapi bisa berangkat ke luar negeri ini adalah hal yang luar biasa Bapak Ibu. Di usia saya yang masih 26 tahun ini. Jadi kalau misalkan saya bisa, Anda juga pasti bisa dong. Nah ini ke Hong Kong ya. Ke Hong Kong saya bawa istri saya, bawa orang tua saya. Ya, saya ajak orang tua saya jalan-jalan karena saya tahu Bapak Ibu. Dulu kita sering diajak jalan-jalan gak sama orang tua kita? Sering ya, nak jalan-jalan yuk ke kebun binatang, nak jalan-jalan yuk kemana. Nah akan ada satu titik di mana kita yang akan ajak jalan-jalan orang tua kita. Ya, jadi saya tuh kalau misalkan kalau ada kesempatan, saya kalau ke luar negeri atau ke luar kota, saya insya Allah selalu ajak istri saya, kalau enggak orang tua saya gitu ya. Waktu kemarin saya isi Vision Seminar Makassar, kebetulan ada keluarga saya di Makassar, saya bawa orang tua saya ke sana. Sekalian jalan-jalan gitu ya. Ke luar negeri kemarin ke Hong Kong, saya bawa orang tua saya. Ini benar-benar happy banget mereka. Coba Anda bayangkan aja 1-2 detik. Anda berangkat ke luar negeri dan Anda ajak orang tua Anda ke luar negeri. Bagaimana ekspresi orang tua Anda? Itu aja. Awalnya juga saya hanya membayangkan, akhirnya menjadi kenyataan Bapak Ibu ya. Ini waktu itu di Hong Kong, sama udaranya juga minus Bapak Ibu, dingin juga. Nah ini reward motor yang saya impikan dari awal ya. Dari awal saya bergabung, ini motor harus dapat. Akhirnya dalam waktu 3-4 bulan gitu, saya dapat motor ya kan. Nah, saya ambil di waktu itu di showroom di Banjaran, itu cukup jauh dari rumah ya kan. Ini masih diplastikin joknya ya. Saya bawa tuh, saya senang sekali kan. Saya pengen kasih lihat ke orang tua saya. Saya teriak, "Pah, Mah." Masih jauh rumah saya ternyata ya. Terus saya nyampe gitu ya. Nyampe di depan rumah ya kan, baru saya bilang, "Mah, Pah." Papa sama mama saya keluar kan. "Wih, Mah dapat motor," katanya. Kata saya kan. Dapat motor maling dari mana katanya. Enak aja, ini dari bisnis Pak gitu ya. Ini dari bisnis, alhamdulillah bisa dapat motor nih, motor buat papa gitu. Orang tua saya nangis Bapak Ibu. Ya terus meluk, papa bilang papa bangga sama kamu gitu. Ya hal-hal yang kayak gitu, hal-hal sepele kayak gitu. Itu yang bikin apa ya, yang dulu ditolak orang, dihina orang, dilecehkan orang gitu ya, dipandang sebelah mata sama orang. Kayaknya itu dibayar Bapak Ibu. Padahal waktu itu hanya sekedar reward motor. Saya kasih ke orang tua saya ya. Ini happy banget waktu itu orang tua saya kasih motor. Nah terus setelah dari motor saya kejar lagi reward selanjutnya mobil niaga Bapak Ibu. Ya. Keluarga kami keluarga yang biasa aja, kita nggak punya mobil Bapak Ibu. Jadi kalau kemana-mana itu kalau nggak sewa mobil, pinjam mobil. Nah ada di satu momen orang tua saya sakit, ayah saya sakit. Ya. Itu tengah malam itu kita pinjam sana sini ke keluarga, mobil nggak ada yang kasih Bapak Ibu. Itu benar-benar kayak apa ya, kayak rasanya tuh aduh gila.
kok sampai segininya gitu. Akhirnya saya komitmen harus dapat mobil nih, harus dapat mobil, harus dapat mobil. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, di bisnis ini nggak sampai 2 tahun Bapak Ibu dapat reward mobil niaga gratis Bapak Ibu ya. Saya ajak lagi orang tua saya, karena impian terbesar saya itu adalah membahagiakan orang tua saya. Ketika saya dapat motor, ketika saya dapat mobil, jalan-jalan ke luar negeri, orang yang paling pertama saya kabarin adalah orang tua saya. Karena saya tahu betul Bapak Ibu, saya dulu mengecewakannya seperti apa. Jadi saya ajak, ini benar-benar mobil ini adalah apa ya? Meningkatkan harkat dan derajat keluarga Bapak Ibu. Itu beneran, itu sampai di masjid dekat rumah saya, itu diumumin di toa masjid Bapak Ibu. Selamat kepada Julian Sina gitu ya, bangga gitu. Walaupun ya di kampung kan begitu Bapak ya. Tapi itu adalah suatu kebanggaan. Dan ini cash Bapak Ibu ya, gratis tanpa kredit Bapak Ibu ya, dari Tiansi ditransfer langsung. 189 juta ya. Nah, kemarin dapat luxury car juga ya, alhamdulillah. Jadi saya selalu yakin bahwa kesuksesan itu mencintai percepatan. Saya nggak kasih rem Bapak Ibu. Dari semenjak saya kejar motor, saya nggak kasih rem. Saya langsung gas kejar mobil. Dari kejar mobil saya nggak kasih rem, langsung kejar luxury car. Karena yang namanya sukses itu sangat mencintai percepatan. Tapi banyak sekali orang yang sudah dapat reward, dapat Hong Kong, euforianya 2 bulan. Ya kan? Seneng-seneng, nggak ngapa-ngapain gitu kan, euforia. Padahal ketika kita dapat reward lah, itu adalah momen paling tepat kita untuk bisnis kita jauh lebih kencang lagi Bapak Ibu. Karena yang namanya sukses itu sangat mencintai orang-orang yang cepat. Ya, nah waktu itu saya dapat luxury car tahun 2015. Yang saya sangat banggakan adalah, yang sangat saya syukuri, kita berada di komunitas yang memang sangat penuh dengan penghargaan. Saya anak kampung Bapak Ibu, saya orang Ciwidey, mungkin bahkan banyak sekali orang yang nggak tahu Ciwidey itu daerah seperti apa. Saya anak kampung, saya anak bandel, tapi ketika saya dapat reward ini, saya pulang dari situ, saya turun panggung, banyak sekali yang minta foto sama saya Bapak Ibu. Banyak sekali orang yang minta foto sama saya. Saya bilang, saya yang dapat rewardnya, kok orang yang happy-nya gitu ya. Orang yang ngejar-ngejar saya minta foto gitu. Jadi memang di bisnis ini penuh sekali dengan yang namanya penghargaan. Jadi benar-benar luar biasa. Ketika Anda berprestasi, Anda akan dikenal orang dan Anda akan diberikan penghargaan yang sangat luar biasa oleh bisnis ini. Ya. Dan uangnya saya belikan rumah Bapak Ibu. Nah ini rumah saya di Bandung, ya alhamdulillah. Ini saya beli 2 tahun yang lalu, sampai saat ini belum saya tempatin Bapak Ibu. Beli, beres gitu kan, terus bingung, ini siapa yang nempatin gitu ya. Karena belum ditempatin, ini sampai sekarang belum ditempatin ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang ke Bandung mau nempatin silahkan Bapak Ibu ya. Ini ada logo Tiens Bapak Ibu, ini ada lampu, ini ada logo Tiens. Jadi sengaja saya bikin logo Tiens ya. Ini mungkin bagi Bapak Ibu biasa, tapi bagi saya, di usia saya sekarang 26 tahun, ini adalah pencapaian yang benar-benar saya nggak pernah pikirin sebelumnya. Bahkan orang tua saya juga bingung sendiri. Ini bisnis apa gitu. Papa dulu mau beli mobil, itu harus kerja dulu 5 tahun. Itu pun dapat mobilnya mobil second. Kamu 1,5 tahun kerjain bisnis ini, dapat mobilnya baru. Papa saya aja nggak masuk akal. Iya Pak, memang nggak masuk akal. Masuknya masuk rekening. Ya kan. Masuk rekening ya. Ini mobil rumahnya. Dijadiin apa? Dijadiinnya tempat home meeting aja ya. Walaupun gak ada yang tidurin ya, home meeting di sini gitu ya. Dream sharing di sini, semuanya di sini. Nah, bawa jalan-jalan orang tua ke luar negeri. Ini waktu itu ke mana ini? Thailand. Ke Thailand ya, saya dapat sukses trip, saya kasih kedua orang tua saya bilang, "Mah, apa? Pernah bulan madu belum?" Boro-boro gitu ya. Ya udah nih berangkat ke Thailand gitu ya. Wah, itu benar-benar happy banget mereka. Saya belum pernah dibilangin I love you sama ibu saya. Tapi waktu itu di BBM ya kan, I love you, I love you. Saya di spam chat Bapak Ibu ya. I love you, I love you, I love you. Wah pokoknya happy banget ya. Ya kadang kita, kalau dulu kita kayak anak kecil, sekarang kita ngelihat orang tua kita yang kayak anak kecil. Ya jalan-jalan gitu ya. Nah Anda bisa nggak ngelihat ini gambaran masa depan Anda gitu. Jadi sekali lagi, apa yang saya ceritakan ini, coba Anda afirmasikan, bayangkan kalau itu adalah di posisi Anda. Nah ini waktu itu ke Cina bareng sama orang tua saya, sama ayah saya. Saya bilang sama papa saya telepon, ya kan. "Pak, lagi di mana?" "Oh, papa lagi di Jakarta, lagi di tol menuju Bandung." "Oh gitu, papa lagi nyetir nggak?" "Nggak, papa nggak lagi nyetir." "Oh,
"Pak, tolong siapin ya paspor sama pas foto, kita jalan-jalan ke Cina." Waktu itu. Papa saya nggak bilang apa-apa, itu diem gitu ya, terus teriak, "Alhamdulillah," katanya. Papa tuh selalu nggak nyangka gitu. Kalau dulu tuh saya sering sekali dimarahin sama papa saya sering sekali dibentak sama papa saya sering sekali berantem dengan papa saya. Tapi hari ini saya sering sekali membawa jalan-jalan untuk ke luar negeri untuk orang tua saya, Bapak Ibu. Ya. Dari anak yang benar-benar bandel sekali, dari anak yang sering sekali membuat orang tua saya menangis. Dari anak yang benar-benar, saya 4 bersaudara, 3-nya cewek Bapak Ibu. Saya cowok satu-satunya, saya laki-laki satu-satunya. Tapi laki-laki satu-satunya yang memang benar-benar selalu mengecewakan orang tua saya. Yang selalu bandel terhadap orang tua saya. Ya. Nah, saya tahu Bapak Ibu, menjalankan bisnis ini mungkin gak mudah. Banyak orang di luar sana yang berharap kita gak sukses di bisnis ini. Banyak orang di luar sana yang memandang sebelah mata Anda ketika Anda menjalankan bisnis ini. Bahkan bukan orang lain. Bahkan orang terdekat kita. Tapi apapun yang dikatakan orang di luar sana, temukan satu alasan. Kenapa Anda harus bertahan di bisnis ini? Temukan satu alasan. Kenapa Anda harus bertahan di bisnis ini? Dan temukan satu alasan. Kenapa Anda harus berjuang di bisnis ini? Mungkin bagi Anda yang sudah berkeluarga, alasan terbesar Anda adalah istri Anda atau anak Anda. Ini adalah istri saya. Wanita yang selalu mendampingi saya. Di saat saya masih nol Bapak Ibu. Di saat saya masih belum apa-apa. Di saat saya belum mengenal bisnis ini. Istri saya adalah salah satu wanita yang cukup gaul Bapak Ibu. Ketika saya bergabung di bisnis ini, bukan hanya saya yang dihina Bapak Ibu. Tapi pacar saya waktu itu juga ikut-ikutan dihina. Tapi apa yang dia bilang? Aku gak takut dihina. Karena kalau kamu yakin sama bisnis ini, aku juga yakin. Di saat orang lain yang gak yakin Bapak Ibu, istri saya orang pertama yang yakin kalau saya bisa sukses di bisnis ini. Dari dulu Bapak Ibu, kalau saya bangun luar kota, kalau saya keluar kota, pasti istri saya yang menyiapkan Bapak Ibu. Gak pernah ada kekurangan sedikit pun. Kemarin saya sakit, benar-benar sakit demam. Yang paling heboh itu adalah istri saya. Benar-benar paling heboh. Kamu bisa gak? Kamu bisa gak? Kamu bisa gak? Saya menikah sebulan setelah istri saya meninggal. Ini adalah wanita yang benar-benar kuat Bapak Ibu. Ini adalah wanita yang benar-benar kuat. Dan alasan saya adalah saya pengen membahagiakan istri saya. Dan wanita yang di sebelahnya, silakan Pak. Ini adalah peri kecil saya, anak pertama saya. Usianya sekarang baru 1 tahun. Saya pernah dengar kalau pria menikah itu tidak merubah seseorang. Tapi ketika kita memiliki anak, itu akan mengubah seseorang. Dan itu betul Bapak Ibu. Ketika saya melihat anak saya baru pertama lahir, di pikiran saya adalah ini adalah tanggung jawab saya. Kehidupannya adalah tanggung jawab saya. Pendidikannya itu juga tanggung jawab saya. Makannya itu adalah tanggung jawab saya. Dan saya sangat berharap sekali yang ngajarin Al-Fatihahnya nanti bukan guru ngajinya. Tapi itu adalah saya. Yang ngajarin jalannya itu bukan babysitternya. Tapi itu adalah saya. Yang ngajarin ngomong pertama kali itu bukan babysitternya. Tapi itu saya. Saya pengen sekali mempunyai waktu yang sangat berkualitas untuk anak saya. Dan saya tahu mungkin banyak anak muda di sini belum menikah, belum punya anak. Tapi suatu saat kita akan menikah. Suatu saat kita akan mempunyai anak. Dan jalankanlah bisnis ini di saat Anda belum butuh. Saya jalan bisnis ini, itu di saat saya benar-benar tidak butuh bisnis ini. Saya masih dapat uang dari orang tua saya. Saya bisa memilih dan bisa menolak bahwa saya nggak mau jalanin bisnis itu. Tapi karena saya memilih menjalankan bisnis ini di saat saya belum butuh.
Di saat sekarang saya butuh, bisnis saya sudah jalan Bapak Ibu. Saya bisa memiliki waktu yang sangat berkualitas untuk anak dan istri saya. Dan bagi Anda, mungkin hari ini Anda tidak butuh bisnis ini. Tapi suatu saat Anda akan sangat butuh bisnis ini. Dan akan sangat banyak sekali orang-orang yang sangat membutuhkan bisnis ini Bapak Ibu. Dan ini orang yang selalu menahan malu Bapak Ibu. Dari dulu punya anak seperti saya. Anak yang selalu, orang tua yang selalu dimarahin oleh guru-guru saya. Nggak tahu cara didik anak dan lain-lain. Saya sering melihat orang tua saya dibentak bahkan oleh kepala sekolah saya Bapak Ibu. Dan itu gara-gara saya. Di situ saya berpikir, nggak ada kata lain Bapak Ibu. Saya harus dendam ke diri saya sendiri. Kalau dulu saya sering bikin nangis orang tua saya harus bisa bikin orang tua saya tersenyum bangga. Dan itu adalah alasannya karena saya. Ini adalah alasan terbesar saya. Kenapa saya terus berjuang? Di saat orang lain gak percaya sama saya terus berjuang Bapak Ibu. Di saat orang lain meremehkan saya terus berjuang Bapak Ibu. Ini. Kedua orang tua saya, ayah dan ibu saya. Yang selalu mendidik saya Bapak Ibu. Saya tahu kita semua pasti punya orang tua. Dan yang jadi pertanyaan adalah, sudah seberapa bangga orang tua Anda terhadap Anda? Sudah seberapa besar kebahagiaan yang Anda berikan kepada orang tua Anda? Sudah seberapa sering orang tua Anda tersenyum? Dan alasannya karena Anda. Kalau belum, ayo Pak, Bu. Hari ini kita mulai ikhtiar. Mungkin kita ada yang belum pernah ketemu, kita gak pernah kenal sebelumnya. Tapi kenapa Anda sekarang duduk di ruangan ini dan ketemu sama saya? Saya yakin ini adalah takdir Allah. Tidak ada yang kebetulan. Mungkin orang tua Anda atau mungkin Anda sering sekali berdoa, ya Allah saya pengen mempunyai perubahan hidup. Ya Allah saya pengen punya rumah baru. Ya Allah saya pengen punya mobil baru. Ya Allah saya pengen naik haji. Ya Allah. Mungkin hari ini adalah jawaban dari doa-doa Anda. Allah tidak akan langsung mengirimkan mobil baru, rumah baru, enggak. Tapi Allah mengirimkan pesan sesama umatnya Bapak Ibu. Mungkin hari ini adalah jawaban dari segala doa Anda. Anda ingin membahagiakan istri Anda, suami Anda, anak Anda, atau bahkan orang tua Anda. Sebelum waktunya terlambat Bapak Ibu. Karena kita nggak tahu usia orang tua kita sampai kapan. Karena itu bukan kekuasaan kita. Kita nggak bisa memperpanjang usia orang tua kita. Tapi satu-satunya kekuasaan kita adalah mempercepat kesuksesan kita. Agar kita bisa melihat senyum bahagia dari orang tua kita. Anda tidak dituntut untuk selalu benar di bisnis ini Bapak Ibu. Jika Anda salah, perbaiki. Jika Anda gagal, coba lagi. Tapi jika Anda menyerah, semuanya selesai Bapak Ibu. Semuanya selesai. Saya tahu di ruangan ini pasti semuanya dengan kondisi bisnis yang berbeda-beda. Di ruangan ini semuanya dengan kondisi kehidupan yang berbeda-beda. Ada yang mungkin kehidupannya sedang terpuruk atau mungkin ada kehidupannya yang sedang lagi enak Bapak Ibu. Ada yang bisnisnya sedang terpuruk, ada yang bisnisnya sedang di atas. Saya nggak tahu. Kita datang ke ruangan ini pasti membawa sejuta harapan, membawa sejuta impian. Saya tahu Bapak Ibu, kita pengen punya perubahan hidup. Kita banyak pengorbanan untuk datang ke sini. Banyak dari Anda yang jauh-jauh dari luar kota, Anda datang ke sini. Anda mengorbankan waktu, Anda mengorbankan uang, Anda mengorbankan tenaga Anda, pikiran Anda untuk datang ke ruangan ini. Tapi saya yakin tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Anda datang ke sini, kita dengan membawa harapan. Hari ini saya sudah men-sharingkan kisah saya Bapak Ibu. Tapi acara hari ini tidak diciptakan untuk hanya sekedar saya men-sharingkan cerita saya. Tapi acara hari ini itu untuk Anda. Ya, untuk Anda. Untuk Anda yang punya perubahan hidup. Untuk Anda yang ingin mempunyai impian.
Untuk Anda yang percaya bahwa Anda akan menjadi orang sukses selanjutnya. Untuk Anda, ya. Untuk Anda yang di pikirannya ingin membahagiakan orang tuanya. Untuk Anda yang ingin membahagiakan anaknya. Saya tahu Pak, di luaran sana banyak orang yang akan melecehkan kita. Di luaran sana akan ada banyak orang yang menghina kita. Akan banyak ada, udahlah ngapain jalanin bisnis begituan. Udah hidup harus realistis aja, ngapain jalanin bisnis begituan. Banyak Pak, orang di luaran sana yang akan berkata seperti itu pada Anda. Tapi harus Anda yakin, di rumah Anda ada seorang ibu yang menanti kapan anaknya bisa memberangkatkan orang tuanya ke Tanah Suci. Ada seorang ayah yang bertanya, kapan anaknya bisa menjadi seorang yang sukses. Ada seorang anak yang bertanya, ayah, kapan kita jalan-jalan ke luar negeri? Omongan di luaran sana tidak penting Bapak Ibu. Yang paling penting adalah omongan di rumah Anda. Banyak sekali orang tua di luaran sana bisa naik haji. Orang tua kita juga bisa naik haji Bapak Ibu. Orang tua kita juga bisa naik haji. Orang tua kita juga bisa naik mobil mewah. Orang tua kita juga bisa punya rumah mewah ya. Dan itu berkat Anda. Hari ini mari sama-sama saya mengundang kita untuk berdiri. Kita untuk bangkit berdiri. Mari kita kepalkan tangan Bapak Ibu. Kita kepalkan tangan ke atas. Kita pegang impian kita. Kita lihat senyuman-senyuman dari orang yang kita sayang. Kita lihat senyuman dari ibu kita. Senyuman dari orang tua kita. Senyuman dari anak kita. Ketika kita sukses nanti Bapak Ibu. Hari ini adalah hari yang tepat ketika kita berdoa. Perubahan hidup 1 tahun, 2 tahun ke depan. Mari kita teriak. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.